Halo sahabat RC, kali ini topik saya sedikit berbeda. Kali ini saya akan membahas sebuah winch, yaitu piranti pada RC Adventure untuk melewati obstacle yang mungkin tanpa winch atau tanpa alat tersebut tidak bisa melewatinya. Ini dia. Ini adalah winch yang pada umumnya digunakan. Ini mungkin winch standar ya. Dan ini mungkin bisa menarik beban 2-3 kilo. Kalau 5 kilo kayaknya nggak mungkin. Dan di dalam alat seperti ini dalamnya ada motor dan juga gearbox. Motor yang berukuran sangat kecil dengan gearbox mungkin sama kecil juga. Dan mungkin seperti ini. Ini adalah gearboxnya. Cuman ini bukan daleman dari winch yang model seperti ini ya. Ini saya beli, ini tipenya motor gearbox N20 dengan torsi mungkin sekitar 2 kilo. Kalau misalkan kita bisa upgrade untuk motornya. Kalau untuk yang nggak mau susah payah mungkin sekalian aja ya beli segini. Sekitar 23.000 atau ya kurang lebih segitulah di toko online. Tapi untuk pengalaman yang lebih memuaskan seperti saya yang sedikit mengerti tentang ya hanya sedikit ya, itu bisa mengganti lilitan daleman dinamo ini. Dan ini adalah winch standar. Semuanya dari bawaan pabrik semua ya. Dan mungkin nggak terlalu kuat kalau misalkan dipakai untuk ya kompetisi atau apa, mungkin winch seperti itu nggak dipakai. Biasanya mereka pakainya yang winch tipe 8274 atau mungkin yang lainnya lebih bagus lagi, dan harganya pun ya lumayan. Sebenarnya winch kayak gini ini bisa di-upgrade ya. Ini bisa di-upgrade, ditambahin torsi dengan cara mengganti motor ataupun gearbox di dalamnya. Dan kali ini saya akan mengajak kalian akan membagikan tutorial agar winch yang standar seperti ini bisa menghasilkan torsi yang lebih baik, lebih kuat, dan juga yang jelas kita nggak harus merogoh kantong terlalu dalam. Ya mungkin kalau misalkan mau ribet bisa diganti untuk daleman motor tersebut ya. Jadi ini dalemannya tuh ada lilitan tembaga. Ribet mungkin diganti dalemannya. Ini dalemannya lilitan ya, lilitan tembaga. Ini bisa diganti dengan kawat ukuran 0,3 atau 0,2. Kalian cari aja kalau misalkan mungkin ada bekas elektronik trafo atau transformer gitu yang bekasan, itu bisa diambil lilitannya untuk menggantikannya. Karena sebenarnya untuk lilitan yang asli, lilitan yang bawaan pabrik dari sana, yang di dalam winch ini, motor ini, itu terlalu kecil ya. Jadi dia kawatnya terlalu kecil, lilitannya terlalu banyak. Jadi dia mampu dialiri arus sampai 7,4 volt. Itu pun mungkin dengan torsi ya sedikit mengecewakan. Kalau kita bisa mengganti untuk motor ataupun lebih puasnya ya, dalemannya, lilitannya, kita pakai angkur bawaan aja. Itu kita ganti dengan kawat mungkin yang lebih bagus, yang warna biru, yang biasanya terkenal itu dengan kawat enamel Jerman. Itu dialiri arus 1,5 dari baterai ya, baterai yang A3 itu udah kenceng, torsinya udah bagus. Jadi kalau misalkan kita pasang di dalam winch ini dengan konsumsi daya dari 1,5 sampai 3,7 volt, itu kita bisa pakai baterai sendiri untuk menghidupkan winch. Lalu
kita akan mendapatkan torsi yang lebih baik, lebih bagus, dan juga ya kalau misalkan lebih kuat iya, cuman kalau dibandingin dengan bawaan pabrik dari merek-merek winch yang terkenal yang harganya 1 jutaan ke atas, nggak bisa dibandingin karena ini adalah homemade. Segala sesuatu yang dari pabrik itu semua udah diukur, arus, tegangan, ampere, terus keluaran torsi, itu semuanya udah diatur. Bahkan dalam kompetisi tersebut biasanya udah ada standar wind yang digunakan itu seperti apa. Tapi saya nggak akan membahas soal itu karena saya bukan pemain RC. Di sini saya hanya memberikan contoh gambaran buat kalian yang suka ngoprek gitu ya, yang suka ngoprek atau mungkin yang suka tentang elektronik, mungkin kalian wajib coba untuk memangkas pengeluaran kalian, untuk memangkas budget kalian. Nah di sini ini yang winch yang saya gunakan, ini saya beli tanpa modul ya. Modul saya pakai remote 3 channel bawaan asli RGT 86100. Itu dia tuh nggak bisa naik, nggak bisa untuk tarik ulur ya. Dia hanya bisanya tarik ataupun bisanya ngulur, nggak bisa buat barengan. Cuman saya udah kasih modul itu sangat sederhana, jadi dia tuh bisa dihidupin pakai remote di channel 3. Kalau di RGT itu yang di belakang tombol setir itu ya, itu ada channel 3 yang biasanya buat ngidupin lampu, saya gunakan untuk ngidupin winch. Dia bisa maju, bisa mundur, lebih tepatnya bisa tarik dan bisa ulur. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan itu nanti saya kasih tutorialnya, dan mungkin kalau misalkan ada waktu, kalau misalkan saya pas lagi nggak ada kerjaan, mungkin saya akan bikin tutorialnya untuk kalian. Kalau untuk yang penasaran seperti apa dalemannya, nanti saya akan bongkar ini. Dan ini motor ini adalah bawaan dari Gearbox N20. Cuman motornya udah saya oprek. Sebenarnya lebih bagus lagi kalian itu menggunakan motor ini, bisa dipakein untuk motor yang dipakai biasanya untuk drone kecil ya, seperti Shima X5 atau yang lainnya yang porosnya sama. Ini namanya motor jenis saya lupa, cuman dia pakainya strom magnet. Ini kecil, walaupun kecil dia RPM-nya sangat tinggi. Ketika RPM tinggi dipaduin dengan gear dengan rasio yang seperti ini, itu akan menghasilkan torsi yang sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Sebelumnya saya pakai ini. Dia dikasih arus sebesar 3 volt. Dengan Gearbox N20 ini, dia bisa menarik beban sekitar 4-5 kiloan. Cuman, ini kelemahannya. Apabila RC kalian terlalu berat, ataupun nyangkut di batu, atau mungkin nyangkut di akar, ketika kita paksa pakai motor ini, dia akan kebakar. Ini contoh motor yang sudah kebakar ya. Ini dalamannya beda. Ini dalamannya tuh nggak seperti motor-motor biasa. Jadi dia magnetnya di tengah, magnet yang sangat kuat, dan yang berputar adalah lilitannya. Karena lilitannya nyambung sama poros yang ini. Ya mungkin hampir mirip seperti motor brushless ya. Cuman ini kabelnya hanya 2, min plus, nggak ada kabel sinyalnya. Nggak usah lama-lama, ini coba saya bongkar ya. Ini bongkarnya cukup pakai kunci L ya. Ini pakainya kunci L yang ukuran mungkin 1,27.
Ini kalau mau bongkar ini bawahnya tuh ada 4 ya. Dan ternyata iya sama aja. Ini sama ya. Ini sama aja dalemannya. Seperti ini. Kalian bisa lihat. Saya fokusin ya. Nah, ini seperti ini ya, dalemannya seperti ini. Ini sama aja. Mungkin hanya ditarik aja ya. Nah, seperti ini sama aja. Kalau untuk gear ya, untuk gear N20 itu biasanya ada perbandingan. Ada perbandingan rasio berapa kayak gitu biasanya ada. Ada RPM-nya itu biasanya kita bisa pilih RPM yang berapa kayak gitu biasanya ada. Untuk penjualnya sendiri biasanya sudah menyertakan ya. Kalau ini saya nggak tahu untuk ukurannya tuh yang RPM berapa gitu saya nggak tahu, cuman yang jadi masalah ini adalah motornya. Kenapa? Karena untuk motornya sendiri ini terlalu lemah. Ini terlalu lemah ya. Ini motornya sangat lemah. Dan coba kita bongkar. Kalau kita mau bongkar atau mungkin kita ganti motornya, kita harus bongkar ini dulu ya. Ini ada bearingnya juga di sini. Mungkin saya akan narik ini dulu biar kelihatan ya untuk baut penguncinya seperti ini. Ini tutorial buat kalian yang mungkin punya Win seperti ini mati atau mungkin biasa ada modulnya, cuman jangan dulu berpikir kalau modulnya yang mati ya. Bisa jadi untuk Wins yang seperti ini motornya yang mati. Kita buka juga pakai kunci L ukuran 1,27 dan kita cuman tarik aja. Dan ternyata dia kecil ya. Kecil banget seperti ini. Ini beda sama yang gearbox pada porosnya yang saya beli terpisah di toko online ya. Mungkin kalau untuk gearboxnya saya pakai yang ini aja karena ini emang udah didesain mungkin khusus untuk yang model seperti ini ya, Win seperti ini. Ini coba saya buka, dia pakainya baut plus ini ya. Ini saya ganti. Setelah saya ganti, saya akan tunjukin pada kalian untuk daleman motor yang ini ya, yang pada awal saya tadi bilang ini dalemannya tuh lilitannya tuh banyak banget. Terus dia menggunakan kawat enamel yang sangat kecil yang mampu dialiri arus mungkin 3 volt 7,4 volt bahkan sampai 9 volt dia mampu. Cuman kekuatannya mungkin yang kurang gitu. Kalau dilihat seperti ini, dilihat sekilas nih sekilas ya. Sorry, ini agak ngeblur ya.
kalau dilihat sekilas ini sama. Mungkin untuk ini mungkin ya, karena saya nggak tahu. Mungkin yang jadi perbandingan biasanya toko jual itu ada yang RPM sekian, itu mungkin dari motornya. Kalau kita emang bener, kalau kita untuk bahas motornya, berarti di mainnya tuh di lilitannya, ya, lilitan di dalam motor tersebut. Seperti itu. Ini coba saya buka dulu, saya ambil obengnya dulu. Oh ya teman-teman, mungkin sebelum saya bongkar ya, buat kalian penasaran mungkin ini mampu nggak sih, bisa nggak sih dipakai dialirin arus 1,5 volt. Bahkan ini adalah baterai bekas ya, yang mungkin udah terlalu lemah dipakai di remote control ya. Ini bisa muter nggak sih? Mungkin bisa. Saya coba aja. Di sini saya sudah siapin kabel. Ya. Ini mungkin bisa muter juga, bisa jalan juga. Cuman saya nggak tahu juga ya. Ini hanya perkiraan aja. Cuman mungkin terlalu lambat. Putarannya terlalu lambat. Ya, sorry ya. Ini di sini berisik banget. Karena kanan kiri banyak anak kecil. Ya, nggak masalah sih sebenarnya. Karena saya nggak biasa ya ngomong sendiri kayak gini. Di sini saya cuma mau nunjukin pada kalian. Dan saya juga nggak pernah ngevlog kayak gini. Ini coba saya alirin arus ya. Ini fokusnya terlalu deket ya, sebentar. Nah, cukup. Ini udah saya sambung ya. Ini sambung. Ini coba saya sambungin. Ini bisa muter. Ini bisa muter. Bisa kelihatan ya. Dan itu pelan banget. Liatin. Ini segini ya muternya ya. Ini segini muternya. 1,5 ya. 1,5 volt. Oke. Ini saya coba bongkar. Saya ganti pakai motor yang ini. Kalau untuk daleman gearnya tuh mungkin sama aja. Ini gearnya sama aja sih. Kalau dilihat-lihat. Ini saya bongkar yang pertama dulu ya. Bisa ya. Terlalu besar, sorry. Kalau buka mode ini langsung ya. Jadi itu ada 3 yang dikunci dalam satu mur ini ya. Pertama gearboxnya ini ada 3, dan terakhir dia langsung ke bodi motor. Untuk yang belum pernah jangan khawatir ya. Yang penting jangan jatuh aja. Mungkin kalau jatuh ini mungkin berantakan, gak ngerti susunannya ya kan, repot gitu kan. Ini udah saya lepas nih. Ini motornya dengan gear yang sangat kecil seperti ini, dia mampu loh ya untuk menarik beban sekitar 4 kilo. Di keterangannya, nggak tahu aslinya sih. Dan kita coba bongkar yang ini yang bawaan winch tadi ya. Ini saya lepas dulu kabelnya, yang itu belum saya solder. Ini seperti ini, sama aja, cuman dia lebih keras kayaknya nih ya. Kata orang sekeras apapun batu, kalau misalkan terkena air hujan terus menerus akan lubang. Tapi enggak, kalau ini enggak, ini kena air hujan tetap aja
nggak bakal berlubang orang ini logam ya kan. Ya bercanda, ini sama, gini sama, untuk rasionya sama, dan saya nggak mau ngitung ya berapa, yang jelas sama. Kita tinggal ganti aja ya, ini tinggal di pen aja ya kayak gini ya, moga aja bisa. Ternyata bisa. Tinggal kita kencangkan murnya. Tapi kalau misalkan udah di upgrade ya, udah dioprek, lebih tepatnya dioprek untuk daleman motorannya, biasanya putaran yang dihasilin itu lebih kenceng. Nanti kita nggak sadar ya, terlalu asik bolak-balik kita pakai winch karena terlalu enak mungkin dipakainya, itu lama kelamaan itu nanti kawatnya gosong. Biasanya tuh ada tuh, kalau misal lihat, wih, ngebul kayak gitu kan, bawaan winch bawaan ngebul, mati kita nggak tahu, terus di dekat kita nggak ada tukang servis, ya udah bawa sini aja buat gua. Enggak, maksudnya itu mati ya, misalkan mati ya kan, itu sebenarnya yang mati motornya biasanya, jadi kawat dalemannya itu kebakar kayak gitu. Ini coba ya, ini kalau nggak muter malu saya, harusnya sih muter. Nih, sebentar ya, mungkin dideketin lagi ya. Satu 1,5 bandingin sama puternya yang tadi, dia lebih kencang. Ini 1,5 bro, ya kan, ini 1,5. Coba kalau dialirin 7,4, belum di onin di remote, mungkin tali ini sudah putus itu. Nih, kalian bisa lihat sendiri, sangat beda. Dan ini tuh sangat kuat, 1,5 volt ini sangat kuat. Bayangin aja ya, mungkin gambaran kasarnya ya, kalau menurut saya 1,5 volt dia harus mampu menarik beban 1 kilo, dikaliin aja, kalau 2 kilo berarti 3 volt ya kan. Kalau 6 volt dia harus tuh 5 kilo tuh dia udah ketarik ya, tergantung motornya kuat atau enggak. Ini coba saya pasang ya. Ya kalau untuk pasang memasang sih sebenarnya mungkin kalian nggak terlalu penasaran mungkin ya. Mungkin kalian lebih penasaran, kalau bagi yang tahu mungkin lebih penasaran sama daleman ininya mungkin ya, daleman motor yang bawaan tadi mungkin. Ini jangan terlalu ngepres, nanti dia nggak ada ruang, nggak ada free play buat muter, nanti kebeban malah. Mantep coy. Oke ya, sekarang saya tunjukin ini saya bongkar ya, ini seperti apa sebenarnya tuh. Kalau untuk saya tegaskan sekali lagi, saya bukan pemain RC dan saya tidak tahu banyak ya tentang RC. Cuman saya sedikit tahu tentang elektronika aja, udah itu aja cukup. Kita kadang beli mahal-mahal ya kan, toko ini segini, toko yang sebelah beda lagi harganya, dengan klaim bahwa mungkin produknya lebih baik. Tapi kalau misalkan kita tahu, ya sama aja bro, dalemannya sama aja, kayak gini juga.
Ini paling motor harganya 3.000, ya kan? Cinaan tuh sama aja, 3.000. Gear kayak gitu mungkin gearboxnya ya. Udahlah sekalian gearboxnya 23.000. Kenapa kita kadang membeli dengan harga 200.000, 400.000? Ya karena kita nggak bisa bikin untuk rumahnya ini seperti ini nih. Ini alloy ya, itu kita nggak bisa bikin. Kalau untuk main fungsi, ya terserah kalian mau ya berkreasi seperti apa. Tapi kalau untuk membuat mobil kalian tuh tampak seperti ya realistis, mungkin ya penampilan nggak bisa bohong bro. Kalian lihat seperti ini, dalemannya ya seperti ini, kalian bisa lihat. Dia nggak pakai brushed ya, iya dia tuh brushed, cuman dia nggak pakai karbon brush, dia cuman pakai kawat kayak gini doang. Dan dalemannya ini saya bongkar, ini kirinya tuh kecil banget ya, kirinya itu kecil banget tuh, liatin tuh ya kan, kecil banget nih, harus hati-hati nih. Ini lumayan kenceng kalau belum pernah dipakai, biasanya tuh susah kayak gini, maksudnya kalau belum pernah dilepas tuh susah. Tuh kan susah banget, padahal saya cuma pengen ngasih lihat kalian. Nah ini udah kelepas, ini jangan sampai hilang ya. Nih untuk tingkat keausannya dia ya durability-nya bagus sih sebenarnya, nggak terlalu ini banget. Nah ini dia, ini kawat yang saya ceritain, yang tadi saya bahas ya kan. Nih saya deketin lagi. Ya, dia itu sangat kecil ya, sangat kecil, dan lilitannya pun sangat banyak, dan juga lilitannya itu kendor-kendor kayak gini bro. Tuh, ini kalau mungkin nggak kelihatan ya, ini sebenarnya tuh kendor banget bro, kecil banget tuh, kawatnya kecil banget. Ini kawatnya kecil banget bro, mirip sama spool yang di speaker atau kalian punya handsfree rusak. Nah dalemannya seperti ini nih. Ini nanti coba saya ganti lagi. Kalau misalkan yang motor yang ini udah, kalau misalnya motor yang ini udah nggak bagus lagi ya. Tuh kan. Oh mungkin kalian penasaran ya seperti apa yang daleman ini. Tapi ribet sih buka-bukanya. Lain kali aja. Jadi seperti itu. Ya. Saya coba pakai ini. Ini adalah baterai bekas laptop ya. Ini bukan 3,7 tapi ini 3 volt. Ini baterai 18650 cuman yang 3 volt ya. Dicoba. Dan ini udah kepake. Ini enggak 3 volt enggak ya. Ini kurang dari 3 volt. Ini seperti apa? Kalian lihat? Luar biasa bukan kecepatannya? Kalau torsi udah nggak ditanya lagi ya. Karena udah ada gearboxnya, dan mungkin kalau ini baterainya full lebih kenceng lagi. Tuh kan. Oke, udah ya. Demikian adalah cara mengganti dinamo atau mungkin menambah torsi dan mungkin memperbaiki win standar seperti ini yang rusak. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga tutorial tadi membantu kalian yang lagi nyari mungkin solusi gimana nih pin saya mati kayak gitu, nggak bisa main kayak gitu kan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.
salam bunton kabin.